Nah, pemirsa, urusan dapur ini seringkali hanya dianggap ranahnya orang dewasa ya. Berbeda nih dengan si kecil yang satu ini. Ya, pisau, api, wajan panas, bahkan minyak akrab dalam keseharian gadis cilik yang sudah jatuh cinta dengan aktivitas memasak sejak usia 3 tahun ini. Nah, siapakah dia? Kita simak liputannya berikut ini. Orang dewasa seringkali merasa khawatir jika si kecil turut berkecimpung di dapur. Memang jika melihat anak-anak berurusan dengan benda-benda tajam, minyak panas, wajan, dan kompor rasanya deg-degan ya. Namun tidak dengan gadis cilik satu ini. Shelin Ashley sudah diperbolehkan masuk dapur oleh sang ibu sejak kecil. Berawal saat berusia 2 tahun, Shelin senang memperlihatkan dan banyak bertanya tentang aktivitas sang ibu di dapur. Keingintahuannya pada aktivitas memasak mendorong orang tua gadis 10 tahun ini memberi izin si kecil dengan sapaan Elin untuk mengeksplor kemampuan motorik melalui kegiatan memasak dengan melakukan aneka percobaan membuat kue kering atau cookies. Kebolehan Elin dalam tata boga mengundang decak kagum siapa saja yang menyaksikan aksinya di dapur. Bahkan nih, sejak usia 5 tahun, Elin dipercaya mengisi kelas memasak bersama anak-anak lainnya. Seperti berbagi ilmu di kelas cooking terapi bersama anak-anak spesial dan sebagai konten kreator yang membagikan aneka resep unik dan menarik. Tim Liputan, Be Universe. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya seperti apa sih perjalanan koki cilik Shelin Ashley sampai akhirnya menjadi jago masak. Dan kalau melihat menu-menunya yang Elin masak ini tuh kayaknya enak-enak pemirsa ya. Nah, untuk itu kita akan uji yuk kebolehan Shelin di pagi hari ini karena Elin ini sudah hadir bersama dengan kita di studio. Halo, selamat pagi sayangku Elin. Halo, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya sayang? Baik. Baik, dan juga ditemani oleh mamahnya ya, yaitu Mbak Ratna ya. Oke, Selin boleh dong ceritain nih kenapa sih kok kamu suka banget sama memasak? Karena memasak itu bisa bikin orang happy lewat makanan. Dan selain itu menurut aku masak kayak main aja sih. Seru banget pokoknya. Seru, atau kamu tapi Elin emang ini juga hobi makan ya? Iya sih. Iya kan kalau sih. masak itu pasti doyan makan juga. Karena kalau kita nggak makan, kita nggak bakal pernah tahu rasanya. Oh, betul sekali ya. Oke, baik Tante Ratna, ini pada awalnya nih Anda tahu bakatnya Elin untuk memasak ini dimulai dari kapan sih? Sebenarnya bakatnya itu aku temuin tuh nggak sengaja gitu. Jadi dari umur 3 tahun setengah, Elin memang sudah mulai main-main di dapur. Tapi aku pikir ya seperti layaknya umumnya anak-anak lah. Nah, tapi udah sekitar umur 4 tahunan aku baru kalau ternyata kayaknya ini emang anak ini passionnya tuh di dapur gitu. Sampai dia udah mulai yang minta, saya mau bikinnya ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Menunya yang menurut aku kayak nggak umum ya untuk anak-anak. Akhirnya aku kasih dia kesempatan untuk coba. Tapi memang semua kegiatan di dapur itu harus didampingin ya, karena kan banyak peralatan yang nggak inilah. Terus udah akhirnya kita temuin bakatnya di dia situ di ya. situ. Iya, seperti tadi Anda sudah mengatakan bahwa yang namanya peralatan dapur itu kan yang ada pisau lah, ada api segala macam. Awalnya takut gak sih? Aku punya anak 2, jadi emang awalnya kan kita terbiasa kalau misalnya waktu anak pertama juga begitu masuk dapur kayak aduh jangan deh nanti kena air panas, kena pisau dan lain-lain. Nah, tapi dari Elin ini aku belajar untuk coba kasih kesempatan ke anak-anak, karena ternyata ketika kita dampingin dan dikasih kesempatan, anak-anak tuh bisa kayak jaga sendirilah batasannya di mana. Oke, cara ngajarinnya untuk berhati-hati gampang apa susah? Gampang-gampang susah sih ya, karena kan kebetulan kalau Elin memang kemauannya dari dia sendiri, jadi kita akalin aja misalnya mau potong dengan, saya mau potong sendiri. Jadi awalnya itu karena aku juga takut, aku ganti pisaunya. Aku pakai pisau yang biasa,
Tapi kalau dia pakai pisau yang Plastik. ya pisau plastik tuh dia masih ingat. Awalnya bisa plastik Ya, ya. jadi kan kalau misalnya kena juga dia kerasa sih sakit tapi nggak melukai gitu kan. Sampai akhirnya aku lihat oh iya udah bisa, baru aku berani kasih pisau yang mulai dari pisau stick dulu, terus baru sekarang ya sekitar Udah dari umur pisau yang biasa. ya pisau yang biasa sekarang. Oke, kalau Elin sendiri sukanya masak apa sih sayang? Kalau Elin tuh paling suka masak kayak makanan Korea gitu. Makanan Korea? Iya. Wow, aku jadi penasaran deh. Nah, kapan-kapan boleh ya dimasakin ya. Oke. Nah, terus udah gitu, kalau misalkan tadi tuh Elin suka masakan Korea gitu kan. Terus ada cita-cita Elin nih yang pengen Elin dambakan nggak dari sekarang ini nih menjadi little chef? Elin pengen jadi chef yang profesional. Little chef yang profesional, chef yang profesional nantinya ya. Amin, kita doakan semoga cita-citanya terwujud ya. Nah sekarang aku mau dong Elin masakin buat aku, boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya, oke boleh. Sekarang kita ke samping yuk. Oke. Nah sekarang Elin mau masak apa sayang? Silahkan. Yuk, Mam boleh ikutan. Ya, sekarang mau masak apa nak? Elin mau bikin roti bolognese. Roti bolognese. Ya ini bahan-bahannya ada apa aja? Nah, di sini tuh ada roti tawar. Terus di sini ada tepung roti, ada telur, ada saus bolognese, terus ada rosemary, keju, dan juga sosis. Ada sosis juga. Oke, boleh dong kasih tahu ke pemirsa gimana cara bikinnya sayang? Oke, yang pertama, ini ada saus bolognese-nya. Kali ini aku pakai yang instan biar cepet, tapi kalau misalkan mau bikin sendiri juga bisa. Aku udah share di Instagram aku. Aduh, pinter banget ya nih anaknya ya. Terus kita kasih sosis, kita masukin ke dalam sini. Jadi sosis dicampur dengan saus bolognese ya. Iya. Ini kamu dapat resepnya dari mana sih sayang? Aku bikin-bikin sendiri aja sih, coba-coba di rumah. Oh, coba-coba di rumah. Jadi suka mengeksplor gitu ya, Mam ya? Ya karena kalau mungkin udah sesuai sama passionnya dia kadang suka explore sendiri, coba-coba. Oke, terus Sekarang kemudian kita masukin keju, kali ini aku pakai yang quick melt. yang quick melt ya. Jatuh. Oh, bertaburan. Nggak apa-apa yang namanya di dapur ya, kotor-kotor, kemudian berantakan mah udah biasa ya sayang ya. Iya. Kalau Bagian gitu nggak dari seru ya, proses. Mam ya, betul. Ini mangkuknya terlalu kecil. Iya, mahal kecil ya. Oh, motonya terlalu kecil. Nggak apa-apa sayang. Jatuh-jatuh. Oke. Oke, dicampur. Kalau sudah merata seperti ini, sekarang kita siapin dulu rotinya. Rotinya. Oke, rotinya tuh diapain? Nah, ini tuh rotinya kita cetak bulat-bulat biar lucu kayak aku. Gemes banget. Ini kita cetak aja. Oke, dicetak. Nah, terus kita bikin 2 biji supaya bisa ditumpuk gitu. Biar kayak ala-ala sandwich. Oh, biar ala sandwich ya. Tapi isiannya itu kayak pizza-pizza gitu. Cuman ini buat yang kaum mageran bisa juga bikin di rumah. Ah, bener sekali itu. Jadi aku bisa deh bikin buat anak aku buat bekal sekolah ya. Iya dong, semua orang pasti bisa karena ini tuh gampang banget dan bahannya juga ada pastinya. Nggak susah carinya. Oke. Kebelah. Nah, itu dicetak dulu supaya bentuknya lebih menarik ya sayang ya. Iya. Nah, Nah, kali ini oke. aku bikin satu aja dulu. Supaya nggak terlalu lama. Nah, kalau udah dicetak, sekarang kita masukin dulu isiannya ke dalam sini. Oke, dimasukkan ya isinya ya. Yang banyak ya, supaya makannya nanti bakal lebih kenyang. Soalnya kalau dikit nanti nggak kenyang. Betul. Aduh, pinter banget sih ya. Kebetulan ya aku Kita belum sarapan timpa. nih. Jadi kayak gini. Oke. Sekarang kita pecahin dulu telurnya, karena nanti kita bakal balur-balur. Dibalur ya. Oh iya, aku lupa. Ini tuh rosemary-nya harusnya dicampur ke dalam sini, tapi ini juga nggak harus, bisa di skip aja. Oh oke, jadi tergantung dengan selera ya. Iya. Nah ini untuk menjelaskan kepada pemirsa segala macam sudah lancar sekali ya Mam ya. Kebetulan memang karena mungkin passionnya, jadi dia juga dengan sendirinya dia explore. Jadi
makanya kenapa aku support dia juga, karena menurut aku masak itu cuman masak udah, tapi di sini juga dia bisa mempresentasikan, terus banyak hal mulai dari ya kayak motorik, terus fokus dia, konsentrasi dan lain-lainnya lebih. Oke, sekarang kita aduk. Gitu. Diaduk-aduk telurnya ya. Biar dia merata. Sebenarnya ini harus ditambahin bumbu biar gurih, biar nggak hambar rasanya. Tapi kayaknya di sini nggak ada. Oke, boleh. Bumbunya apa aja sih sayang? Ada apa aja sih seharusnya? Harusnya itu ada kaldu jamur, merica, terus garam juga, biar rasanya lebih gurih. Oh, jadi seharusnya ada bumbu-bumbu yang lain ya. Aduh, ini gimana sih nggak disiapin ya? Oke, kalau udah, sekarang ini yang udah tumpuknya, kita olem pakai telurnya ini. Bukan pakai lem biasa ya, nanti nggak bisa dimakan. Oke, jadi dilem ya pakai telurnya. Nah, ini jangan-jangan kalau di rumah justru yang masakin sarapan malah Elin lagi, bukan Mami ya? Kadang Elin suka masakin juga sih, Mami tinggal makan aja. Oh, Mami tinggal makan aja. Aduh, enak banget ya Maminya ya. Oke, nah sampai saat ini nih yang masakan atau menu yang paling rumit yang pernah Elin bikin tuh apa? Sebenarnya banyak banget sih, kalau sekarang kan menunya udah lumayan ada ratusan, tapi kalau misalnya yang menurut aku paling effort tuh adalah yang waktu umur 5 tahun dia pingin bikin kue ulang tahun sendiri. Jadi dia bisa berhasil. Jadi dia bikin bener-bener cake dari awal sampai akhirnya dibawa ke sekolah ulang tahun. Oh, bisa buat cake Bisa, sendiri dia bikin ya? princess ya waktu itu ya, Lin. Iya. Nah, sekarang kita taburin pakai tepung roti biar kayak ala-ala dipakein bedak gitu. Oh, dipakein bedak. Jadi roti tawarnya dipakein bedak deh pemirsa. Tapi pakainya Tepung tepung roti. roti. Jangan bedak ya, soalnya kalau bedak beneran nanti gak bisa dimakan. betul Kan tidak ini bisa dimakan. untuk sarapan, jadi harus bisa dimakan. Nah, oke deh. Wow, Nah. simpel ya. Udah jadi deh. Jadi Tada! Oke, kemudian selanjutnya langsung dimakan ini. Enggak dong, oh. ini kan masih mentah. Masih Nah, mentah, sekarang betul. kita goreng dulu. Iya. Ini nyalainnya gimana? Oke. Oke, dinyalakan. Sekarang kita tunggu panas dulu. Soalnya kalau nggak panas nanti nggak bakal mateng. Betul banget. Nah, ini minyaknya ini ya agak tenggelam ya minyaknya ya, agak banyak ya. Iya. Pokoknya kita harus tunggu minyaknya itu panas biar nanti tuh kres gitu bunyinya. Biar ada kres-kresnya, crunchy gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan ini apa saat dia sering memasak seperti ini selalu didampingin terus ya? Mam? Kalau untuk anak-anak di bawah umur sebaiknya didampingin, karena kan banyak ya ini kayak, kalau ini kebetulan nggak ada pisau ya, biasanya kan pisau motong sendiri. Iya. Nah itu semua harus didampingin gitu. Cuman lama-lama juga anak-anak akan terbiasa dan mereka bisa sendiri Bisa ganti sebetulnya. sendiri ya. Betul. Oke, Elin pernah punya pengalaman nggak? Misalkan tangannya kena pisau, kemudian kecipratan minyak, kena wajan yang panas gitu. Pernah. Terus nangis nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Jadi waktu itu aku tuh lagi bikin katsu. Terus aku tuh sambil ngobrol gitu. Nggak sadar tiba-tiba tangannya masuk kecemplung. Pas lagi masukin katsunya. Dari situ nggak pernah lagi sih sambil ngobrol. Karena masak itu emang perlu konsentrasi. Kalau enggak nanti bakalan kecemplung ke ini, ke situ. Gitulah. Oh iya, jadi pengalaman seperti itu bisa membuat Elin tuh lebih Ya, berhati-hati. makanya gitu kenapa ya. kita orang tua tetap harus dampingin tuh bener-bener ekstra ya. Kadang yang udah didampingin pun kan kadang masih ada lah miss-miss lainnya gitu. Jadi ya anak yang hobinya sepertinya kita memang ekstra sih. Harus ekstra ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini kita sambil nunggu panas, kita lebih baik cek dulu yuk mengenai situasi lalu lintas. Ini juga penting nih buat pemirsa ada di rumah ya. Sebelum beraktivitas, kita gak ada salahnya nih untuk memantau bagaimanakah arus lalu lintas. Dan pagi ini sudah ada tim NTMC, ada Bribtu Medina yang sudah berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Bribtu Medina. Bagaimanakah kondisi dari arus lalu lintas di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ocha dan selamat pagi pemirsa. Bersama
Saya Bribtu Medina dari MT Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, yakni dari arah Pancoran yang akan berbelok kiri menuju Kebayoran Lama melalui Jalan Wijaya. Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Pancoran yang akan lurus menuju Kebayoran Baru, Blok M maupun Senayan, saat ini dalam situasi ramai lancar. Namun sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian menuju traffic light dan juga adanya kendaraan yang memutar balik di persimpangan ini. Maka dari itu kami himbau kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan berhenti di belakang garis stop untuk kenyamanan bersama. Sementara arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama yang akan berbelok kanan menuju ke arah Pancoran saat ini dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Pancoran saat ini terlihat sudah adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas dan berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 267 kasus kecelakaan dengan rincian 22 meninggal dunia, 20 luka berat dan 191 luka ringan. Dari 267 kasus kecelakaan tersebut 100% terjadi di jalan non-tol. Dan juga kami informasikan bahwa titik black spot atau rawan kecelakaan berada di Jakarta Pusat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS dari 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Bribtu Medina langsung dari kawasan Simpang Santa. Dan silakan kembali ke rekan Ocha di studio. Baik, terima kasih Bribtu Medina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, tetap bersemangat dan salam presisi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Selin. Oke, Elin ini tadi sudah bikin beberapa roti isi bolognese. Sosis bolognese ya, ini sudah ada beberapa. Nah ini coba kita cek dulu, kok ini dari tadi nggak panas-panas ya, ini sudah mulai hangat nih pemirsa nih. Oke, nggak apa-apa, pokoknya yang penting ini resepnya sudah Elin bagikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Selamat mencoba untuk pemirsa yang ada di rumah, dan jangan lupa ya untuk digoreng dulu. Iya, jangan langsung dimakan kayak gini karena Iya. ini belum mateng. Atau Belum bisa buat mateng. frozen nanti. Oh buat betul, stok. bisa masukin di frozen, bisa buat stok. Jadi besok paginya tinggal digoreng untuk Iya, menu bekal Iya. bawa ke sekolah bisa ya, Betul, Mam, atau ya? bisa mau buat jualan juga ini bisa nih. Resepnya juga sudah nanti di-share. Betul, good idea sekali ya. Ini dia nih roti goreng bolognese ala Elin. Bisa Anda saksikan peralatannya apa saja dan juga bahan-bahannya juga bisa langsung di-share kepada pemirsa yang ada di rumah untuk mencoba di rumah. Dan jangan lupa ini yang sudah dibuat oleh Elin digoreng terlebih dahulu ya. Nanti habis acara ini selesai kita goreng sama-sama ya, Nak ya. Oke. Oke, baiklah pemirsa, itu dia tadi resep yang sudah dibagikan oleh Elin. Elin, terima kasih banget ya udah datang ke studio aku, udah bagi-bagi resep kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga cita-citanya Elin untuk menjadi chef yang profesional dapat tercapai ya sayang ya. Amin. Terima Amin. kasih. Sama-sama sayang. Dan juga Mam, terima kasih Iya, sudah sama-sama. mendampingi Elin. Pokoknya sukses terus buat Elin dan juga Mam, dan juga salam sehat untuk keluarga yang ada di rumah. Amin.